Halo pemirsa, sejawat sekalian yang saya hargai dan saya hormati. Kita berjumpa dalam Talks in 10. Kita yakin bahwa ada banyak sekali expert, para ahli, spesialis, subspesialis secara spesifik dalam dunia kedokteran yang telah mengenyam pelatihan tambahan di luar negeri. Bahkan beberapa di antaranya memang berbasiskan pelatihan dari luar negeri lalu kembali mengabdi di negeri kita ini. Tetapi saya tidak ingin membahas kehebatan kita-kita, Anda-Anda yang telah mengenyam pelatihan dan pendidikan dari center-center hebat, pusat-pusat di tingkat dunia yang sungguh membanggakan dan tentu saja bermanfaat bagi pelayanan kesehatan kedokteran di negeri kita sendiri. Saya justru ingin mengajak para pemirsa sejawat sekalian untuk melihat peluang. Apakah sudah waktunya bagi negeri kita untuk membuka pintu bagi peserta didik, pelatihan dari luar negeri? Karena saya melihat kehebatan sumber daya yang sudah ada di negeri kita. Ada banyak bidang-bidang keilmuan, spesialisasi ataupun subspesialisasi yang sungguh hebat. Tetapi saya juga menyadari bahwa peraturan di bawah otoritas Konsil Kedokteran Indonesia masih belum memungkinkan peserta pelatihan, peserta latih, pembelajar dari luar negeri untuk mendapatkan peluang hands-on training seperti yang kita peroleh di banyak tempat di pusat-pusat hebat di luar negeri. Nah, bagaimana cara membuka peluang agar di masa mendatang segera terjadi perubahan? Saya mengerti masih ada konflik kehadiran dokter luar negeri di Indonesia. Tetapi angle yang saya ajak sejawat dan pemirsa untuk memikirkannya adalah why not we take roles that the world take lesson and learn from us. Kita coba tengok bagaimana meresponsnya. Negeri kita memperkenankan orang dari luar negeri belajar ke tempat kita, di pusat-pusat tempat sejawat dan para pemirsa bekerja dengan keterbatasan, yaitu berbasiskan pertemanan, berbasiskan network, atau mungkin juga berbasiskan MOU antar institusi. Sehingga para pembelajar itu datang dan melakukan pengamatan apa yang bisa dipelajari atau diambil dari pusat-pusat di tempat kita bekerja. Akan tetapi, ada peluang besar sekali ketika program-program itu dapat dikemas dalam program fellowship yang berbasiskan observasi. Observasi saja itu sudah menjadi kesempatan bagi negeri kita untuk dikenal sebagai tempat belajar bagi masyarakat dunia. Apakah observasi bisa berbasiskan hanya 3 bulan? Tentu tidak. Observasi 1 minggu pun boleh jadi. Dan kemasan-kemasan itu dapat ditampilkan dalam readable access. Tentu saja website ataupun sumber-sumber informasi di media sosial tersedia setiap saat dan tentu harus dalam bahasa yang dikenal oleh dunia internasional. Tidak sekedar menunjukkan kebanggaan kita melalui bahasa nasional kita yang memang sangat diperlukan. Dual language mungkin menjadi jawaban yang baik. Dan setiap kali ada orang ingin belajar satu topik disiplin ilmu tertentu atau subdisiplin keahlian tertentu, orang jadi kenal, oh ada ya di Indonesia ya, oh kita bisa datang. Loh itu tersedia itu program fellowship untuk 3 bulan, program fellowship untuk 1 bulan. Walaupun basisnya observasi, why not? Pada saatnya nanti otoritas negeri ini akan membuat peraturan yang memungkinkan orang dari luar negeri belajar secara hands-on dan mereka kembali dengan mindset yang sangat bagus. We just came back from Indonesia and the place, the unit, tempat belajarnya luar biasa dan keahliannya memang pantas untuk dirujuk. Apalagi saya yakin negeri kita ini punya kekayaan jumlah kasus yang super sehingga
tidak akan membuat kesempatan itu tersia-siakan untuk menjadikan kita terkenal di dunia internasional. Apakah ada dampak lanjutannya? Sejawat sekalian, para pemirsa, kalau kita berada di unit privat, barangkali relatif mudah di dalam membuat kemasan untuk program fellowship berbasiskan observasi ini. Dengan spesifikasi keilmuan yang sangat spesifik, apalagi unit privat itu memang mempunyai servis yang terbatas untuk bidang-bidang tertentu. Tetapi unit pemerintah, plat merah, BUMN, juga tentu saja memiliki kemerdekaan yang lebih besar. Tempat kita itu menjadi tempat yang bagus. Namun memang ada kendala yang layak untuk dijadikan perhatian bagi semua pemangku kepentingan, khususnya penentu kebijakan. Kalau peserta pembelajar dari luar institusi datang belajar di rumah sakit, di klinik kita, yang notabene berada dalam payung pemerintah ataupun BUMN ya, maka ada institutional fee yang harus dibayar. Sayangnya pembandingnya adalah banyak dari kita belajar ke luar negeri tidak perlu membayar. Dan bahkan tersedia scholarship, beasiswa. Pulang-pulang belajar masih ada tabungan lebih untuk kita bawa pulang ke negeri sendiri. Nah, ini menjadi satu pemikiran tersendiri agar kita juga membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat dunia untuk belajar ke Indonesia. Kalau ditanya apa untungnya orang belajar ke negeri kita, ya tentu basisnya mesti membayar. Saya jawab dengan perumpamaan sederhana saja atau analogi, bukan perumpamaan, secara sederhana. Waktu saya belajar keahlian tertentu di luar negeri, dan ketika ada pertanyaan pasien atau kerabat atau bahkan orang penting untuk minta pelayanan yang tidak cukup memberikan keyakinan di negeri kita, maka orang boleh datang dengan pertanyaan, kemana Anda merekomendasikan? Tempat pertama yang muncul di benak kita adalah tempat kita belajar. Oleh karena kita sangat yakin tempat itu bagus dan kita kenal betul, maka mereka-mereka yang pulang dari Indonesia dapat menjadi corong untuk menghadirkan pasien juga ke negeri kita, ke pusat-pusat tempat kita, menyediakan fasilitas belajar bagi kolega, bagi mahasiswa, dan juga bagi pembelajar di dunia kesehatan yang lain, tidak cuma dalam dunia kedokteran, keperawatan, dan sebagainya. Sampai bertemu lagi pada Talks in 10.